Selamat datang di aplikasi Saku, Sistem Administrasi Keuangan Terpadu. Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Saku, lakukan langkah-langkah berikut. Buka web browser di komputer Anda dan ketik https://saku.asafiyah.or.id pada bilah pencarian di bagian atas browser, kemudian tekan Enter. Masukkan nama pengguna atau username dan kata sandi atau password standar yang diberikan oleh admin YPIAJ Pusat. Kemudian tekan tombol login. Selanjutnya akan nampak halaman beranda di akun Anda. Anda dapat melakukan personalisasi akun dan halaman beranda seperti mengubah nama pengguna, kata sandi, atau foto profil dengan menghubungi admin melalui nomor yang direkomendasikan. Personalisasi akun melalui admin ditetapkan untuk menjaga kerahasiaan akun Anda. Sampai di sini, akun Anda sudah dapat digunakan. Langkah berikutnya adalah melakukan setting atau penataan data induk. Halaman yang nampak pertama kali pada beranda Anda adalah halaman kosong. Input yang harus dilakukan pada tahap awal adalah data biaya pendidikan di lembaga masing-masing. Untuk melakukan input data biaya pendidikan, masuk ke menu setting di bilah sebelah kiri. Kemudian, pilih dan tekan opsi biaya pendidikan. Maka di layar komputer Anda akan tampak halaman sebagai berikut. Selanjutnya, tekan tombol plus add new. Maka akan nampak halaman kolom isian data. Jangan lupa untuk mengutamakan kolom yang bertanda bintang. Lengkapi kolom isian lembaga dengan nama lembaga Anda masing-masing. Dilanjutkan dengan memilih opsi pada kolom tahun ajaran sesuai tahun ajaran yang sedang berjalan. Jika sudah, isi kolom item biaya dengan jenis transaksi pembayaran yang akan diinput. Untuk saat ini, ada 3 kategori biaya pendidikan yang akan diinput dan diintegrasikan, yaitu uang pangkal, SPP, dan salpras. Kategori biaya pendidikan ini akan diinput satu persatu. Kita mulai dari kategori biaya pendidikan uang pangkal. Pilih kategori uang pangkal pada kolom isian item biaya. Kemudian, isi kolom tingkat dengan tingkatan kelas di lembaga Anda. Contoh, angka 1 untuk menunjukkan kelas 1 pada tingkat sekolah dasar. Angka 7 untuk menunjukkan kelas 7 pada tingkat SMP dan seterusnya. Jika tidak tersedia pilihan pada menu drop-down di kolom isian tingkat, Anda bisa mengajukan setting pilihan atau opsi kepada admin melalui nomor yang direkomendasikan. Kolom isian kelas bersifat opsional. Anda dapat mengelompokkan siswa ke dalam kelas paralel. Contoh, kelas 1A atau 1B dan seterusnya. Kelas 71 atau 72 dan seterusnya. Jika tidak ingin membagi siswa ke dalam kelompok kelas, kolom ini boleh diabaikan. Lengkapi kolom penarikan per TA sesuai kategori isian pada kolom item biaya sebagai berikut. Untuk setting biaya uang pangkal, maka kolom penarikan per TA diisi dengan angka 1. Ini artinya penarikan uang pangkal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Kolom isian biaya reguler dilengkapi sesuai setting biaya uang pangkal yang berlaku pada tahun berjalan. Contoh, jika biaya reguler uang pangkal di lembaga Anda sebesar Rp1.500.000, maka kolom biaya reguler diisi dengan angka nominal 1500000.
Angka ini ditulis manual tanpa satuan mata uang, tanpa titik, juga tanpa koma. Selanjutnya adalah kolom keterangan. Kolom ini bersifat opsional. Boleh dilengkapi untuk menjadi pengingat Anda, namun bukan sebuah keharusan. Abaikan kolom unik. Kolom ini akan terisi secara otomatis dan simpan data yang sudah Anda masukkan tadi dengan menekan tombol simpan atau save. Setting yang Anda lakukan tadi akan nampak pada halaman beranda. Jika sudah, pada halaman beranda, tekan kembali tombol plus add new. Kemudian lakukan prosedur yang sama untuk melengkapi kategori biaya SPP dan Sarpras. Sebagai catatan, untuk setting biaya SPP, kolom penarikan per TA diisi dengan angka 12. Ini artinya penarikan dana SPP dilakukan 12 kali dalam 1 tahun ajaran. Sedangkan untuk setting biaya Sarpras, kolom penarikan per TA diisi dengan angka 1. Artinya penarikan dana Sarpras dilakukan 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Lakukan juga hal yang sama untuk tiap-tiap tingkatan kelas. Perlu diingat, item biaya uang pangkal hanya diberlakukan bagi kelas awal, seperti TK kelas awal, SD kelas 1, SMP atau MTS kelas 7, dan SMK, SMA atau MA kelas 10. Setelah melakukan setting data induk, selanjutnya Anda perlu melakukan penyesuaian detail biaya pendidikan pada setiap item biaya pendidikan. Caranya dengan menekan tombol detail atau tombol biru bergambar buku di sisi sebelah kanan. Anda tidak perlu melakukan penyesuaian pada biaya dengan kategori B atau biasa. Anda bisa langsung menekan folder Add di bagian paling atas, maka akan nampak kolom isian untuk menyesuaikan detail biaya pendidikan seperti berikut. Abaikan kolom ID biaya pendidikan, karena akan terisi secara otomatis. Kolom biaya reguler pendidikan akan terisi sesuai dengan input yang dimasukkan sebelumnya. Isi kolom kategori biaya pendidikan atau BP dengan pilihan AK1 50%. Abaikan kolom potongan khusus karena akan terisi secara otomatis.
Abaikan juga kolom biaya pendidikan PB karena akan terisi secara otomatis. Demikian juga dengan kolom setoran ke pusat dalam persentase. Isi kolom setoran ke pusat dalam rupiah dengan nilai biaya pendidikan reguler yang ditetapkan di lembaga Anda. Kolom ini diisi dengan mengetik nilai setoran yang berlaku pada lembaga Anda. Contoh, jika nilai setoran ke pusat sebesar Rp550.000, maka kolom setoran ke pusat dalam rupiah diisi dengan angka nominal 550.000. Abaikan kolom kas lembaga dalam persen, kolom kas lembaga dalam rupiah, dan kolom unique ID karena akan terisi secara otomatis. Setelah semua kolom terisi, pastikan data yang Anda input sudah benar. Kemudian, tekan tombol update atau save untuk menyimpan pembaruan data. Notifikasi recorded updated successfully akan muncul di sisi bawah sebelah kiri jika update yang dilakukan berhasil. Perlu diingat, penyempurnaan detail ini harus dilakukan secara teliti karena akan sangat mempengaruhi data secara keseluruhan. Tekan kembali folder Add dan lakukan hal yang sama untuk kategori BP DSP1 75%. Berturut-turut lakukan hal serupa untuk kategori BP PMJ 75%, kategori BP TM 75%, dan kategori BP YT1 75%. Jika sudah, lakukan pula hal yang sama untuk item biaya SPP dan Sarpras. Input data induk siswa. Pilih opsi database pada bilah sebelah kiri. Setelah diklik, akan muncul opsi siswa di bawahnya. Klik opsi siswa, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, untuk melakukan input data siswa, pilih plus add new, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lengkapi setiap kolom isian, terutama yang bertanda bintang, sesuai data-data siswa yang sudah Bapak dan Ibu miliki dengan huruf kapital. Catatan penting, meskipun tidak bertanda bintang, kolom NIS atau nomor induk siswa yang berada pada bagian paling atas sangat perlu diisi. Hal ini untuk memberikan identitas khusus dan berbeda bagi tiap siswa. NIS antara satu siswa dan siswa lain tidak boleh sama. Bagaimana dengan siswa yang sudah pindah atau drop out? Untuk siswa dengan status tersebut, datanya tetap dimasukkan. Kemudian, isi kolom status siswa dengan status terakhirnya. Isi kolom tingkat dengan tingkatan kelas yang saat ini sedang dijalani. Misalnya siswa dimaksud berada di tingkat 1, 2, atau 3, dan seterusnya untuk sekolah dasar, tingkat 7, 8, 9 untuk SMP dan yang sederajat, tingkat 10, 11, dan 12 untuk SMA yang sederajat. Kolom penjurusan umumnya digunakan untuk lembaga sederajat SMA dan SMK. Silahkan diisi dengan jurusan sesuai yang ditempuh oleh siswa yang bersangkutan. Lembaga selain SMA dan SMK bisa memilih opsi umum. Isi kolom kelas dengan kelas paralel yang tersedia. Contohnya, tingkat 7, kelas paralel 2, maka akan terbaca kelas 7 2.
Pilih opsi yang ada pada kolom kategori BP atau biaya pendidikan sesuai dengan kategori biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa. Jika pilihan nominal atau persentase tidak tersedia pada opsi pilihan, Anda bisa segera menghubungi admin untuk merubah atau menambah pilihan. Kolom yang tidak bertanda bintang boleh diisi untuk kepentingan database siswa bagi lembaga. Berikutnya, database ini bisa digunakan sebagai data induk siswa di lembaga. Jika kolom isian sudah dilengkapi, jangan lupa tekan tombol Save yang berada di bagian paling bawah untuk menyimpan data yang sudah Anda input. Selanjutnya, pilih kembali tombol plus add new dan lakukan hal yang sama untuk menginput data seluruh siswa di lembaga Anda sesuai dengan pengelompokan tingkat kelas dan kategori lainnya. Pencatatan transaksi dalam faktur. Setelah melengkapi data siswa, proses berikutnya adalah pencatatan transaksi. Berbeda dengan input data siswa, input pencatatan transaksi akan dilakukan berulang setiap bulan. Untuk dapat melakukan pencatatan transaksi di aplikasi Saku, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tekan menu Transaction pada bilah sebelah kiri. Kemudian pilih opsi faktur, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian tekan tombol plus add new, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Abaikan kolom nomor karena akan terisi secara otomatis. Isi kolom tanggal dengan tanggal pencatatan transaksi pada faktur. Catatan: untuk input data pencatatan transaksi bulan yang sudah lewat, kolom tanggal harus diisi dengan tanggal 1 bulan bersangkutan. Contoh, Anda menginput transaksi bulan Juli tahun 2024 pada bulan Agustus tahun 2024. Maka tanggal faktur harus diisi tanggal 1 Juli 2024. Isi kolom lembaga dan tahun ajaran sesuai dengan nama lembaga Anda dan tahun ajaran yang sedang berjalan. Kemudian isi kolom item biaya pendidikan dengan kategori yang sudah diinput pada entry sebelumnya. Kemudian isi kolom periode dengan bulan dan tahun input atau pencatatan faktur. Untuk kolom jatuh tempo bisa diisi sesuai jadwal jatuh tempo pembayaran sesuai item biaya pendidikan yang dipilih. Hal penting, untuk memudahkan, disarankan untuk mengisi kolom jatuh tempo dengan tanggal 20 bulan berjalan. Kemudian lengkapi pilihan pada kolom peruntukan faktur dengan pilihan yang tersedia. Jika Anda memilih per tingkat, maka faktur Anda akan dirangkum per tingkat. Demikian juga jika Anda memilih per kelas dan per siswa. Hal penting, untuk mempermudah dalam pengelompokan dan merangkum faktur, sangat disarankan untuk memilih opsi per tingkat. Lengkapi kolom tingkat dengan level kelas yang akan dibuatkan faktur. Misalnya kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kelas 7, 8,
9, dan seterusnya, atau kelas 10, 11, 12, dan seterusnya. Kolom keterangan bersifat opsional. Jika ada catatan penting yang perlu dimasukkan, silahkan diisi. Abaikan kolom unique ID, karena kolom ini akan terisi secara otomatis. Jika sudah, periksa kembali isian Anda pada kolom yang tersedia, kemudian jangan lupa menyimpan data yang sudah Anda input dengan menekan tombol Save. Pilih tombol plus Add New kembali dan lakukan hal yang sama untuk faktur tingkat berikutnya. Untuk melengkapi atau memperbarui informasi pada faktur persiswa, Anda dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih menu Transaction di bilah sebelah kiri, lalu tekan opsi faktur. Pilih nomor faktur yang akan Anda lengkapi atau perbarui informasinya. Tekan tombol merah bergambar mata di sebelah kanan, kemudian pilih opsi Sudah Bayar. Kolom tanggal dan nilai pembayaran akan terisi secara otomatis, kecuali jika Anda ingin mengubah tanggal pembayaran sesuai keperluan. Hal yang sama juga berlaku untuk kolom nilai pembayaran serta nilai terbilang. Isi kolom jenis pembayaran dengan metode pembayaran yang dilakukan, seperti transfer atau tunai. Cantumkan nomor bukti pembayaran jika ada, namun abaikan jika tidak ada. Kolom kurang bayar akan terisi secara otomatis sesuai jumlah kewajiban membayar dan jumlah yang dibayarkan. Kolom catatan bersifat opsional, boleh Anda isi sebagai pengingat. Jika sudah, pastikan input data yang Anda lakukan sudah benar. Kemudian, tekan tombol Save. Lakukan hal yang sama pada setiap faktur siswa dan setiap kategori biaya. Setelah pencatatan dan pembuatan faktur selesai untuk tiap periodenya, selanjutnya Anda dapat melakukan setoran secara online ke YPI Pusat. Untuk bisa melakukan pembukuan setoran, berikut langkah-langkahnya. Pilih menu Transaction pada bilah sebelah kiri dan tekan menu Setoran di bawahnya. Kemudian tekan tombol plus Add New. Abaikan kolom nomor karena akan terisi secara otomatis. Isi kolom lembaga dengan pilihan nama lembaga Anda. Isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal penyetoran yang akan Anda lakukan. Ingat, jangan diisi dengan tanggal pembuatan faktur setoran. Kemudian isi kolom keterangan dengan periode setoran, jenis setoran, serta bulan dan tahun setoran. Contoh, setoran kedua SPP bulan Juli 2024. Jika sudah, jangan lupa menyimpan data yang sudah Anda input dengan menekan tombol Save. Selanjutnya, masukkan daftar penerimaan yang akan Anda setorkan sesuai faktur yang sudah dibuat. Caranya, tekan tombol nomor setoran berwarna biru di sisi sebelah kiri dengan tanda gambar mata. Kemudian, tekan tombol F. Abaikan kolom isian nomor setoran karena akan terisi secara otomatis.
Isi kolom daftar penerimaan dengan pilihan tanggal dan jumlah yang akan Anda setorkan. Abaikan kolom tanggal penerimaan karena akan terisi secara otomatis. Demikian juga dengan kolom jumlah penerimaan. Jika sudah, tekan tombol save untuk menyimpan pembaruan data yang Anda buat. Sampai di sini proses penyetoran secara online sudah selesai. Data yang sudah Anda input secara real-time terkirim ke pusat. Setiap transaksi setoran terbaru yang Anda buat akan berada di bagian atau baris paling atas. Verifikasi setoran. Setelah proses setoran online selesai, berikutnya adalah proses verifikasi setoran. Prosedur verifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilih menu Transaction pada bilah sebelah kiri, kemudian tekan menu Setoran. Jika sebelumnya Anda sudah melakukan setoran, dokumen setoran akan muncul pada baris atau bagian paling atas. Pilih file setoran yang akan Anda verifikasi. Kemudian, tekan tombol hijau di sebelah kanan. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Gulir ke bawah hingga terlihat tombol print. Tekan tombol print, maka Anda disajikan tampilan sebagai berikut. Ubah kolom destination dengan pilihan Save as PDF. Kemudian tekan tombol Save di bagian bawah. Untuk memudahkan, simpan file Anda sesuai nama yang sama dengan nama faktur. Contoh, setoran kedua SPP bulan Juli 2024. Selanjutnya cetak dan bubuhi lembar laporan dengan tanda tangan dan stempel lembaga Anda. Kemudian scan dan kirimkan kepada admin YPI AJ Pusat melalui email keuangan.assafiiyah@gmail.com atau melalui WhatsApp di nomor 0896 3092 2013. Lakukan hal yang sama untuk setiap kali periode laporan. Sampai di sini proses pencatatan pembukuan, pembuatan faktur, dan pelaporan sudah selesai. Tentu saja kegiatan ini tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan berkesinambungan setiap saat. Tetap semangat dan selamat bekerja.